Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis eh, mau bahas soal oli. Rekomendasi oli full sintetik. Oli mineral. Jadi kemarin itu penulis servis mobil. Eh, Bisa dibilang servis kedua ya. Servis kedua dari umur mobil 7 tahun. 7 tahun baru sekarang servis kedua. Iya. Servis kedua juga ada masalah RPM nyangkut. Penulis nggak tahu ya. RPM itu kadang nyangkut, kadang enggak. Motor penulis tuh aneh, angin-anginan. Kalau problem ya problem, kalau enggak ya enggak. Ya wes, servis bersih. Sambil sekalian ganti oli. Dan waktu ganti oli ini ya nulis perhatikan ada hal yang menarik ya. Itu yang nangani ini rupanya seumur hidup nggak pernah pegang Mesran SAE 40 ya. Jadi bingung cara bukanya gimana. Jadi apa? Diutak-utak kok di rasa dibuka gitu. Jadi rupanya selama ini nggak pernah ada pelanggan Mesran SAE 40. Dia bengkelnya banyak yang Agia, Ayla, Brio gitu ya, mobil CGC. Tapi rupanya yang pakai oli mesin SAE Mesran SAE 40 itu ya cuma penulis tok ya dari banyak pelanggannya dia ya. Unik ya. Ya, yang membuat penulis tergelitik itu adalah diomongi ini kan olinya Mesran mas, ganti olinya 3000 km aja. Ini ukuran mobil ya. Kalau ukuran mobil itu oli itu awet banget ya. Penulis kalau nggak salah ganti oli itu 12.500. Terus kemarin itu umur mobilnya 18.600. Jadi berapa? 6.000 ya. 6.000 km. Warna oli apa gelap? Enggak, tuh masih coklat. Coklat ada beningnya. Nggak bisa dibilang gelap karena ya wis coklat. Jadi kalau oli mobil itu emang lebih awet. Mau dipakai 10.000 pun kayaknya masih oke ya. Cuma penulis ya sempat dengar suara mesin kasar sih ya. Mobil penulis kan lebih sering di rumah. Jadi lebih sering dipanasi daripada jalan mungkin ya. Dan kalau dipanasi, aduh golongan kok akeh-akeh ngono, ngeri ya. Nah kalau sering dipanasi itu angka kilometernya bisa aja nggak sesuai dengan yang ada di odometernya. Jadi ya penulis ganti oli barangkali itu udah 10.000 karena sering dipanasi diem gitu ya. Kalau manasi mungkin 10 sampai 15 menit.
Nah, diomongi oli mesran sampai 3.000, terus habis itu diomongi oli semi sintetik 5.000, oli full sintetik 10.000. Kalau diomongi amannya ya tetap kurang dari itu, 8.000 km ya katanya. Tapi tetap penulis tergelitik ya. Cuma saat itu penulis nggak sempat rekomendasi, nggak sempat tanya oli rekomendasinya dia apa. Kalau nggak salah sih olinya Mitsubishi ya, oli resmi Mitsubishi. Jadi dia nyetok banyak ya oli Mitsubishi. Genuine Oil ya 5W30 yang kalau nggak salah buatan Idemitsu. Ya, penulis nggak sempat minta dikit gitu ya untuk dites ya. Kalau dites ya opo gitu ya. Dites panggang, maksudnya uji panggang apa sama kayak Idemitsu yang ada di rumah, Idemitsu Jaso MP ya. Yang kalau dipanggang, aduh, apa, hitamnya lebih dulu. Entah kalau pakai Idemitsu itu berapa lama, mungkin ya itu semi sintetik, mungkin kategorinya ya mungkin 5.000 ampun. Iya, penulis sebelumnya sudah pernah bahas soal full sintetik dan semi sintetik. Penulis sudah jelaskan bahwa ya full sintetik itu istilah yang nggak relevan lah saat ini. Ada ya pembela-pembelanya oli full sintetik masa kini ya. Loh iya, walau memang bukan PAU, tapi bahannya yang dipergunakan kemampuannya setara. Memang penulis pernah baca bahwa oli full sintetis yang sekarang, oli grup 3 oli yang disuling sedemikian rupa sehingga bahannya jauh lebih murni ya, sehingga bahan apa yang nggak perlunya itu nggak ada. Arab ngomong apa mau lupa. Ulangi lagi. Jadi memang ya sekarang ini ada bahan oli grup 3 yang dibuat pakai proses sintesis. Dia bahannya tidak banyak sampah-sampah, jadi ada sulfurnya, ada apa nih, wis pokoknya sing golongannya pengotor itu ya, karena dia nggak pakai minyak bumi tapi pakai gas alam. Sumbernya gas alam diolah, diproses secara sintesis. Sintesis artinya dicampuri sesuatu yang membuatnya menghasilkan sesuatu hal yang baru. Dari hasil proses ini didapatkan oli yang lebih murni. Kita nggak ngomong lebih berkualitas, tapi lebih murni. Murni dalam artian kalau level olinya itu parafinnya jauh lebih banyak, yang aromatiknya nggak ada, yang naphthenicnya tinggal sangat-sangat sedikit. Jadi oli kan ada levelnya ya. Oli grup 1 itu yang aromatiknya masih banyak, kotoran lain juga banyak. Tapi ada naphtenic ada naphtenic juga.
Sementara itu yang grup 2 aromatiknya sudah jauh berkurang. Yang grup 3 aromatik sudah minim, naphtenic juga dikurangi. Nah, yang teknologi baru gas to liquid itu ya, jadi yang dibuat dari gas alam ini itu wis murni sekali loh, parafinnya jauh lebih banyak. Kemurnian ini membuat terutama daya tahan terhadap oksidasi dan daya tahan terhadap panas menjadi lebih baik. Mengapa sih kok sampai bisa begitu? Mengapa kok oli yang murni itu daya tahan panasnya lebih baik, daya antioksidasinya lebih baik? Karena murninya itu mengandung lebih sedikit bahan dari naphtenic sama aromatik. Jadi bahan aromatik itu punya kelemahan nggak tahan oksidasi, nggak tahan panas. Wah, KTM motornya banter, coba lihat ya. Motor KTM apa ya? Gak bisa ngejar. Banku kok kerasa gembos lagi ya, padahal sudah dipompa loh. 250 kayak ya. KTM Duk 250 kayak. Sampai mana tadi? Ya aromatik naphtenic ya. Jadi aromatik dan naphtenic itu nggak tahan oksidasi, nggak tahan panas. Tapi bersamaan dengan itu aromatik dan terutama aromatiknya itu punya film strength, daya ikat antar molekul, daya tarik antar molekul aromatiknya itu kuat. Jadi kecenderungan nempelnya lebih tinggi. Karena kecenderungan nempel lebih tinggi, film strength-nya kuat. Film strength itu lapisan olinya itu loh. Lapisan olinya lebih sulit mecah. Jadi lebih kuat menahan tekanan atau gosekan dari logam dengan logam. Selain itu daya larutnya juga kuat aromatik. Karena lebih murni itu oli yang lebih murni ini punya keunggulan lebih stabil dari sisi kekentalan dan oksidasi, lebih kuat. Tapi hilang juga keunggulan sebelumnya, yaitu bahan yang kuat film strength-nya dan bahan yang kuat daya larutnya. Jadi daya larutnya berkurang, daya perlindungannya berkurang, digantikan oleh daya tahan oksidasi yang lebih baik. Itu unggulnya olinya. Ya, kelemahan keunggulan oli. Demi untuk menutupi hal ini ya muncul ya teknologi baru namanya oli. Tapi tentu teknologi baru menuntut yang lebih mahal. Jadi ada yang jualan khusus bahan aromatik khusus ya. Kalau oli biasa itu kan banyak sampai. Nah ini dia jualan yang lebih murni. Tapi kalau bahan-bahan yang murni tentu aja lebih mahal. Jadi entah itu bakal ada di oli mesin untuk otomotif atau enggak ya. Mungkin cuma dijual untuk industri tok kali ya. Yang jelas kalau untuk pasaran kayaknya nggak ada. Nah, semirip apa sih oli grup 3 plus dengan oli ya full sintetik yang beneran ya, yang PAU ya. Kita nggak ngomong yang oli lain.
Jadi kayak oli ATF itu bisa jadi bahannya beda ya, bukan mineral, bukan PAU, lain lagi. Tapi kita ngomong yang PAU-nya saja, oli sintetik yang PAU, yang grup 4. Kita nggak ngomong grup 5. Yang umum aja, umum PAU. Apa sih yang sama dari oli mineral generasi baru ini dibanding oli PAU yang sampai dibela-belani oleh sales ya? Ini biar hidrotreated tapi itu sudah full sintetis ya, Lus. Keunggulannya ada di apa ya? Samanya bukan keunggulannya, kesamanya ada di yaitu daya tahan panas, daya tahan antioksidasi, dan itu satu lagi viscosity index. Viscosity indexnya unggul. Jadi benar-benar bisa lah dipakai itu. Tapi selain itu ya tentu ada kelemahan-kelemahan lain. Kelemahan lain adalah gak cocok dijadikan oli kental. Jadi beda dari PAU ya. Kalau PAU itu dibuat kental sekali bisa, dibuat encer ya bisa. Terus yang kemudian adalah daya kemampuan bertahan untuk tetap encer di suhu dingin. Daya tahan di suhu dingin ini adalah salah satu keunggulan dari oli PAU. Dan ini tidak dimiliki oleh oli mineral generasi baru ini. Memang olinya cocoknya untuk oli encer ya, oli yang generasi baru ini. Tapi tetap kemampuan terhadap suhu beku beda dari oli PAU. Kalau oli PAU ya bisa sampai minus 60 segala ya. Yang ini enggak. Apalagi daya tahan suhu dingin, viscosity index ya, dalam beberapa hal kadang lebih menang yang oli generasi baru ini, setahu penulis ya. Tapi ya itu bukan angka mutlak ya. Jadi kalau ingin cari oli yang bisa dari gurun pasir sampai ke pegunungan es, ya itu memang butuh olinya yang oli multigrade, viscosity index sangat tinggi gitu. Kalau untuk kita sih kan nggak butuh ya, nggak butuh lapo tinggi-tinggi. Nah, masalahnya adalah ada kelemahan lain juga selain dari PowerPoint. Kalau PowerPoint kan nggak relevan untuk kita karena ya kita nggak ngalami suhu di bawah 0 derajat kan, nggak ada kecuali ya beberapa daerah tertentu. Kelemahan lain adalah tidak tahan sear. Jadi mungkin bisa disebut keunggulannya PAU dibanding oli grup, oli mineral generasi baru ini adalah dari searnya. Kalau oli PAU itu lebih tahan terhadap sear.
Nah kalau sudah pemakaiannya untuk motor yang RPM-nya sering tinggi, penulis kan barusan demo ya, emang berapa RPM sih kecepatan 40? Ternyata sudah 6.000. 6.000 ya. Penulis kalau naik mobil jarang banget 6.000 itu. Seringnya ya 4.000. 6.000 itu kalau pengen ngebut. Oh, itu wes. Yang sebelah sudah protes gak karu-karuan wes. Kalau motor metik ini jalan 40 wis 6.000. Ini penulis simpulkan dari hasil tekno yang berdasarkan RPM dan kecepatan, kan tenaga puncaknya di situ. Rp6.000 ya. Motor butuh RPM yang tinggi. Pemakaian 6.000 RPM itu wajar, normal, terusan lah ya. Dan ya sayangnya oli full sintetik generasi baru, oli yang sebenarnya mineral tapi disebut full sintetik ini nggak punya kemampuan CR itu. Jadi ya tetap lah ya, oli full sintetik masa kini itu nggak setara dengan kemampuan oli full sintetik masa lalu, atau bahkan yang semi sintetik sekalipun lah. Orang kalau ngomong sintetik base itu kan olinya bukan full sintetik toh. Nah yang menurut pakai sekarang kan Castrol GPS sintetik base, oli yang kalau menurut omongannya orang, wow itu paling cuma semi sintetik. Tapi dibandingkan Amsoil ya sorry ya, atau oli full sintetik apa mana sing tahu tak coba. Mbuh lali wis. Banyaknya semi sintetik kayak Pastron apa maneh, Adnok itu apa wi lupa, PTT semi sintetik, Delta Loop semi sintetik kayaknya. Atau banget kualitasnya. Jadi kemampuannya beda jauh lah ya. Ini kita ngomong soal awet ya. Kalau misalnya yang diomongkan sama mekanik gitu, oli semi sintetisnya yang dimaksud adalah yang Castrol GPS ini, dipakai 5.000 ya di motor ya, motor yang sehat tentunya. Oke lah, mau 10.000 pun oke ya kayaknya kalau Castrol GPS ini, soal umur kok awet banget. Kok wani ngomong 10.000, karena ya ini oli ini lebih awet daripada Fastron Techno 15W50. Padahal Fastron Techno 15W50 penulis cobanya sampai 8.000. Nah kalau Castrol GPS ini ya sampai 10.000 berani, itu di motor. Kalau di mobil mungkin tak terus sampai 20.000 ya. Ban gue kok gembos mana ya? Wah guys, kayaknya waktunya ganti bannya lebih cepat ya. Iya, ngeri ya. Ban ini goyang-goyang belakang, gembos. Padahal beberapa hari yang lalu menulis pompa 36, kok sekarang udah terasa gembos lagi. Kembali lagi lah.
Barusan juga tanya mau ada yang tanya soal motor baru. Motor baru itu enaknya diapain? Kalau bahasan diapain sudah penulis bahas sebelumnya soal apa ya? Ya motor baru kayak naik perawatannya kayak apa ya? Kalau diulang di sini terlalu lama. Kita bahas yang rekomendasinya. Ini oli mineral semi sintetik apa full sintetik enaknya? Tahu jawabannya penulis apa? Sekarang ini nggak ada ya oli full sintetik, sangat jarang sekali. Oli semi sintetik pun sangat amat jarang sekali. Karena apa? Penulis nggak nganggap oli mineral generasi baru itu sebagai oli sintetik. Oli mineral ya mineral lah ya. Walau memang diproses pakai proses sintesis ya. Rasanya penulis males ngomong oli sintetik karena dari kemampuannya loh atau jauh dari pengharapan orang. Oli sintetik itu kan harapannya awet. Sementara itu oli full sintetik sekarang gak awet. Motul multi power kemarin ono tulisannya 100% sintetik enggak ya? Lupa penulis. Kayak ono ya. Tapi itu bahannya hydrotreated. Oli Unilopal 100% full synthetic view. Tapi itu ya bahannya hydrotreated. Penulis panggang, iya, agak parah juga ya. Kemarin tuh menguap gak? Iya kayaknya menguap ya. Nah itu loh, oli full synthetic kok menguap, aneh itu. Gak 0-100 ya. Balik lagi 0-100. Ya terus gini lah, kita kan gak ngerti ya oli itu sebenarnya full sintetik beneran atau enggak. Ngetesnya gimana wis, katanya gimana. Dari kemampuan penulis sudah jelaskan nggak gitu. Nah untuk verifikasi waktu kita coba gimana, yang pertama adalah cobalah oli mineral dulu, cek ngerti ancer-ancer. Oli mineral yang penulis rekomendasikan adalah Mesran SI40. Karena Mesran SI50 nggak ada. Mesran 20W50 itu terlalu gampang encer. Jadi Mesran SI40. Rasakan feelingnya gimana, awetnya gimana, daya tahannya gimana. Penulis sudah coba Mesran SI40. Iya, karena terlalu encer ya SI40, daya tahan kurang. Tapi kalau habis geber-geberan enak. Nah untuk perbandingan ada Castrol GPS. Castrol GPS gimana? Wah yo tambah enak mana. Emang licin mungkin ada nggak licinnya ya, nggak sehalus Mesran SI40. Tapi ada yang awetnya itu loh yang suka. Daya tahannya tinggi banget. Dipakai ya wis tetap. Ya Mesran SI40 ya gitu, tapi kalau sudah beberapa ratus kilometer udah mulai berkurang. Ya mungkin karena terlalu encer juga ya. Jadi karena terlalu encer ya umurnya nggak bisa begitu panjang. Tapi yang ini loh, yang Castrol GPS ini loh, luar biasa ya. Walau motor jelas kena fuel dilution tapi enak.
Jelas oli walau multigrade ya. Oli Castrol GPS kan spesifikasinya 20W50. Walau multigrade, kemampuannya dia hebat. Jadi kekentalannya dia stabil. Jadi walau multigrade, dia tetap tahan di kocok. Sama meseran misalnya, meseran 20W50 atau Vacheron Techno. Kalau Vacheron Techno dipakai digeber sebentar mungkin nggak kerasa. Tapi kalau sudah agak lamaan gitu ya, 10 menit gitu ya, baru kerasa olinya lebih encer. Nah kalau yang Castrol GPS ini enggak, walau olinya 20W50, kenalannya tetap stabil gitu rasanya. Jadi kalau pingin ngecek, antar pisan Pak Ridwan. Jadi kalau pingin ngecek, dicek dari kestabilan. Jadi kestabilan kekentalannya itu. Kalau sama meseran kalah, nah itu bukan bau. Terus gampang loh, kan diomongkan oli pau itu ketahanannya, dia punya kemampuan tahan sear terhadap apa? Terhadap oli mineral. Nah kita ya harus punya patokan sendiri, oli mineralnya oli mineral apa dulu. Nulis rekomendasikan oli meseran. Nggak ada orang yang ragu bahwa oli meseran itu oli mineral. Semua orang tahu oli meseran itu oli mineral. Pergunakan oli meseran sebagai patokan. Kalau ada oli ya terserah lah kekentalannya piro ae. Ngaku-ngaku oli full sintetis. Tapi dipakai kekentalannya nggak stabil, jadi cepet encer ketika dipakai. Tahu-tahu suara makin lama makin kasar gitu ya. Jelas itu bukan oli full sintetik beneran. Bahkan semi sintetik pun nggak layak dia, nggak layak menyebut pakai sandangan semi sintetik gitu ya. Karena ya contohnya aja lah, Castrol GPS ini semi sintetik. Tapi dia kemampuannya, ketahanan kekentalannya ya wis ya entah lebih entah kurang, tapi ya setara lah dengan meseran SA40. Jelas olinya sintetik tulen, itu yang pantas disebut oli sintetik. Jadi ya cobaan. Mobil sekarang pakai meseran SA40, wani minyak gorengnya turun ngono. Paling kemarin cuma penulis tambahi 100 ml. 100 ml dari total 2,7 ya kemarin diisi 2,8 ya. Ya 2,9 100 ml minyak goreng. Sidik banget ya. Tapi ya oke lah. Kalau ada waktu mestinya beli Castrol GPS saya ngake ya. 40 ribuan lumayan. Ya wes begitu saja. Ya intinya kalau sekarang nggak usah cari full sintetik dah. Nggak usah cari yang semi sintetik. Cari mineral yang aman, yang nggak cepet ireng olinya, yang aman terhadap seal gitu. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.